Dalam sebuah cerita mengenai ijazah palsu seorang presiden di negara kita, sobat-sobatku semuanya, semua sudah berjalan sampai dengan hari ini, dan KPU yang berkompeten di dalam memeriksa administrasi persyaratan seseorang yang mencalonkan, baik itu legislatif maupun wali kota, gubernur, sampai dengan Presiden Republik Indonesia. KPU menyatakan bahwa ijazah dari Bapak Presiden Joko Widodo adalah asli dan sudah diverifikasi dengan baik. Dan hasilnya sekarang, mereka yang selama ini gembar-gembor teriak-teriak ijazah palsu, mereka sekarang berbalik. Katanya, mereka menuntut kenapa Bapak Presiden Joko Widodo tidak memberikan atau tidak mengklarifikasi ijazahnya yang asli. Nah, sobat-sobatku semuanya, sepertinya ada sebuah guyonan, ada sebuah lelucon di sini. Mereka berteriak palsu, tetapi sekarang mereka berteriak buktikan. Ini yang menurut saya justru sebuah dagelan politik yang amat sangat bisa dijadikan bahan tertawaan. Sebagai contoh, jika saya menuduh seseorang mencuri, maka sayalah yang harus membuktikan bahwa orang itu mencuri, betul-betul barang saya yang dicuri. Nah, akan sangat lucu jika saya menuduh seseorang mencuri dan kemudian saya meminta orang itu membuktikan bahwa dia mencuri, bahwa dia tidak mencuri. Nah, sobatku semuanya, disinilah letak kelucuan dari dagelan yang Sugino dan Bambang Tri lakukan sampai dengan hari ini. Di persidangan yang terakhir kemarin, diundanglah seorang saksi ahli yang kita kenal semua dengan nama Rocky Gerung. Sobat-sobatku semuanya, ternyata di persidangan itu terungkap bahwa sebetulnya Suginur jangankan lulus SMA, ijazah SD pun Suginur tidak memilikinya. Sobat, sungguh aneh. Seorang yang SD tidak punya ijazah, tetapi dia berani berkoar-koar mengatakan ijazah seorang presiden palsu. Demikian juga dengan Rocky Gerung. Dia tidak memiliki ijazah, dia tidak memiliki ijazah seorang profesor, tetapi dia pun juga berani menjadi saksi ahli untuk membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu. Yang menjadi pengamatan saya, yang perlu kita soroti, yang perlu kita cermati, di dalam kesaksiannya, Rocky Gerung ternyata mengatakan bahwa berita hoax itu sebetulnya adalah salah satu cara, salah satu strategi untuk melemahkan lawan. Dia menceritakan di situ bahwa pada saat Amerika melawan Jerman, di situ Amerika membuat berita, Amerika membuat sesuatu cerita yang seolah-olah banyak tentara Amerika, banyak sekali alat-alat perang Amerika, dan diharapkan Jerman mengetahuinya dan Jerman takut. Sobat, disinilah ternyata letak dari mereka teriak-teriak ijazah palsu Joko Widodo, ijazah yang harus dibuktikan oleh Joko Widodo. Mungkin disinilah letaknya. Mereka ingin melemahkan kredibilitas seorang Presiden Republik Indonesia. Mereka ingin melemahkan agar rakyat tidak percaya lagi kepada Joko Widodo, dan mereka ingin mencari sesuatu supaya pada pemilu 2024, di mana hampir sebagian besar rakyat Indonesia mengatakan akan mengikuti apa yang dipilih oleh Jokowi, akan mengikuti apa yang diarahkan oleh Jokowi, mereka sepertinya membawa sebuah pesan dari seseorang, dari sekelompok yang ingin supaya rakyat tidak percaya lagi kepada Joko Widodo, sehingga pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi akan mentah. Inilah mungkin tujuan mereka. Sobatku semuanya, semua sudah berlangsung dan saat ini tinggal menunggu berapa lamakah hukuman yang akan diterima oleh Bambang Tri dan Suginur. Kenapa? Karena mereka dituduh menyebarkan berita bohong dan menyalahi undang-undang ITE.
Sobat, setelah Rocky Gerung mengatakan bahwa itu adalah sebuah teknik yang melemahkan, dia juga mengungkapkan bahwa mempercayai berita bohong itu berarti mempercayai hoax itu berarti kebodohan orang yang percaya. Nah, sobatku semuanya, kita rakyat Indonesia tidak percaya akan apa yang diberitakan oleh mereka. Dan selama ini Pak Jokowi pun juga dengan wibawanya, dengan ketenangannya, membiarkan semuanya berjalan sesuai dengan alurnya. Dan saat ini sudah bisa dibuktikan bahwa ketidakpercayaan kita akan berita hoax yang mereka sebarkan, sebetulnya itu adalah merupakan kedunguan dari Rocky Gerung beserta dengan rekan-rekannya yang terus menggembar-gemborkan supaya rakyat percaya, supaya kredibilitas Jokowi menurun. Sobat-sobatku semuanya, kita tetap menunggu dan kita tetap menjaga keamanan negara kita tetap menjaga keamanan pemilu 2024. Jangan sampai dan jangan biarkan kelompok mereka terus menebarkan hoax dengan tujuan melemahkan pemilu 2024 dengan tujuan menaikkan seseorang dari kelompoknya untuk menjadi presiden dari Republik Indonesia yang padahal orang tersebut belum tentu memiliki kapasitas yang sama dengan Jokowi. Orang tersebut belum tentu bisa memimpin bangsa ini. Orang tersebut belum tentu bisa membangkitkan, membangun Indonesia, dan justru bisa membawa Indonesia sebagai kebanggaan rakyatnya yang diakui oleh dunia internasional. Sobatku semuanya, kita kawal Jokowi menyelesaikan sampai dengan tahap akhir masa jabatannya tahun 2024, dan kita kawal Jokowi untuk mensukseskan siapa pengganti Jokowi nantinya. Jangan sampai presiden berikutnya adalah presiden yang selalu menebarkan hoax, yang selalu membuat berita bohong, yang seolah-olah dia disambut rakyat banyak di dalam kunjungannya ke daerah, tetapi ternyata hanya beberapa gelintir rakyat dan hanya permainan kamera yang mereka terapkan sehingga kelihatan seperti rakyat berjubel demikian banyak di stadion, bahkan di jalan raya, tetapi sebetulnya itu adalah semuanya adalah hoax semuanya. Semua adalah bohong dan semua hanya untuk ambisinya ingin menjadi presiden, untuk ambisinya ingin menjadi penguasa di negara ini. Jangan sampai kita jatuh kepada presiden yang seperti itu, dan kita mari bersama-sama mulai cermati siapa pilihan kita. Kita bersama-sama cermati seleksi calon-calon presiden yang akan datang, dan kita bersama-sama angkat dan junjung presiden yang betul-betul merakyat, presiden yang betul-betul peduli akan rakyatnya, presiden yang betul-betul rekam jejaknya jelas selama memerintah, selama dia berkarya, baik itu menjadi kepala daerah, baik itu menjadi seorang eksekutif di pemerintahan. Kita harus tahu dan kita harus mengerti rekam jejaknya dengan baik. Sobatku semuanya, ada beberapa calon presiden yang kita ketahui, dan di antara calon-calon tersebut sudah secara jelas walaupun samar-samar Pak Jokowi mengatakan, pilihlah seorang presiden yang berkerut keningnya, yang berambut putih, yang memikirkan rakyatnya, dan kita tahu siapakah sebenarnya beliau. Dan saat ini marilah kita semuanya melihat siapakah orang yang ditunjuk oleh Jokowi tersebut. Sobat-sobatku semuanya, jangan lupa akan semuanya ini. Jangan sampai pilih presiden dari hoax, tetapi pilihlah presiden yang memiliki rekam jejak yang jelas. Sobatku semuanya, kita pernah mendengar dan kita semua sama-sama mengamini kata-kata dari almarhum Gus Dur. Beliau pernah mengatakan akan ada gelandangan politik di negara kita. Nah, sobatku semuanya, dengan apa yang telah diberitakan, dengan apa yang telah disaksikan di pengadilan, bahwa hoax adalah merupakan salah satu cara, salah satu trik untuk melemahkan lawan. Dalam hal ini tentunya salah satu trik untuk melemahkan lawan politik di negara kita, yang dimana tujuan lawan politik itu tentunya adalah Joko Widodo. Sobat, apakah mereka dengan mengamini kata-kata Gus Dur, apakah boleh kalau kita menyebut Rocky Gerung
Sugi Nur, Bambang Tri, dan teman-temannya yang selalu bikin gaduh di negara kita boleh menyebut mereka adalah gelandangan politik. Salam Opidantos.